Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi pria terdiri dari dua bagian, organ reproduksi pria internal atau bagian dalam, dan organ reproduksi pria eksternal atau bagian luar. Organ reproduksi pria internal terdiri dari epididymis atau untuk menyimpan sel sperma. Kemudian ada kelenjar prostat yang berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi dan menjaga sperma agar tetap sehat. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretral berperan dalam melumasi uretra. Ada pula vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan fruktosa untuk energi sel sperma. Selanjutnya ada uretra sebagai saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Dan ada pula vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ketika siap untuk ejakulasi. Organ reproduksi pria eksternal terdiri dari penis yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin atau sperma. Ada pula skrotum atau yang lebih dikenal dengan kantung zakar sebagai sistem kontrol suhu pada testis, dan testis sendiri berfungsi dalam memproduksi sperma dan hormon testosteron. Beberapa masalah kesehatan reproduksi pria diantaranya, yang pertama, disfungsi ereksi atau lebih dikenal dengan impoten, yang berarti ketidakmampuan pria dalam mempertahankan ereksi pada penis. Hal ini biasanya disebabkan oleh stres atau kecemasan yang berlebihan. Yang kedua, varikokel, di mana varikokel terjadi karena adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantung buah zakar atau skrotum. Yang ketiga, hidrokel. Hidrokel terjadi dengan tanda adanya penumpukan cairan di dalam testis sehingga tampak pembengkakan di kantung buah zakar atau skrotum. Yang keempat, hiperplapsia prostat jinak atau kondisi ketika kelenjar prostat yang membesar dan menjepit saluran uretra. Yang kelima, infeksi menular seksual atau yang lebih dikenal dengan IMS, seperti sifilis dan gonore. IMS terjadi karena melakukan perilaku seksual yang beresiko dan tidak aman, seperti tidak menggunakan kondom. Infeksi lainnya yang dapat terjadi pada organ reproduksi pria seperti epididymitis atau radang testis. Cara menjaga kesehatan reproduksi pria diantaranya, yang pertama, olahraga secara teratur dan konsumsi makanan bergizi. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan stamina pria termasuk fungsi dari organ reproduksi pria. Hal ini akan semakin lebih baik jika didukung dengan konsumsi makanan bergizi seperti keseimbangan yang terkandung protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lemak secukupnya. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Penelitian telah membuktikan bahwa kandungan dalam rokok dan alkohol akan memperburuk kualitas sperma dan dapat juga merusak organ reproduksi pria. Yang ketiga, merawat dan membersihkan penis khususnya bagi pria yang belum dikitan atau disunat. Pada saat membersihkan penis, pastikan menggunakan cairan steril seperti NaCl atau air bersih dan menggunakan kasa steril. Pada pria yang belum dikitan atau disunat,
sangat wajib untuk rutin membersihkan area gland penis atau kepala penis dengan menarik secara perlahan kulit pelindung gland atau kepala penis. Yang keempat, tidak menggunakan celana terlalu ketat untuk menjaga suhu testis. Penggunaan celana yang terlalu ketat akan menurunkan fungsi testis karena suhu yang terlalu panas, sehingga berdampak pada kualitas sperma yang kurang baik pula. Yang kelima, perilaku seks yang aman seperti menggunakan kondom. Salah satu perilaku seksual yang aman dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Cara penggunaan kondom pun harus diperhatikan sehingga tidak robek, yang berujung pada penurunan fungsi kondom sebagai pencegah infeksi menular seksual. Yang keenam, pada kelompok aktif seksual anal, bersihkan anus secara rutin. Pada kelompok yang melakukan aktif seks anal, maka membersihkan anus menjadi hal yang sangat penting diperhatikan setiap harinya. Anus yang robek atau lecet atau luka akan menjadi celah untuk masuknya virus atau bakteri yang berdampak pada timbulnya resiko penyakit lainnya. Yang ketujuh, rutin melakukan cek status HIV dan IMS. Mengetahui status HIV menjadi modal awal untuk perilaku seks yang aman dan mencegah transmisi HIV yang lebih masif ke depannya. Apabila positif HIV, maka penanganan pun akan lebih cepat dilakukan dengan terapi ARV.